Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazala al-Qur'an yahdi siratal mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabi nujaba'il kiramil bararah wa jamit tabi'ah bi ihsanin yaum sa'ah. Amma ba'd. Para kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak sepatutnya kita sebagai hambanya tanpa setiap hari bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab segala kenikmatan sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memfasilitasi dunia ini dengan segala kenikmatan, dengan segala rezekinya. Maka sekali lagi tidak sepatutnya bahkan kufur bagi orang yang tidak syukur kepadanya, minimal dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Teriring dalam kehidupan ini kita berharap syafaat Rasulullah dengan doa Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan keempat ini dalam rangka menjelaskan dasar-dasar berdirinya Nahdlatul Ulama. Hadis yang nomor 4, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, rawahu Tabrani. Rasulullah menjelaskan, lakukanlah semampunya, karena sesuatu yang dimudahkan oleh Allah bagi orang yang sudah ditetapkan hal itu. Hadis ini berawal dari sahabat yang mana ketika Nabi bercengkrama berdiskusi dengan para sahabat, Rasulullah kemudian menjelaskan, ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun dari kita ini illa waqad kutiba maq'adahu, sudah dicatat tempatnya minal jannah, nek wong apik dimasukkan surga, orang yang baik dimasukkan surga, wa minan nari, dan kita dimasukkan neraka. Yakni annahu amrun mafruhun, hal itu sudah sempurna di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di buku Allah catatan kita sudah lengkap. Mana orang yang sukses, mana orang yang tidak sukses, mana orang yang selamat, mana orang yang tidak selamat. Sehingga para sahabat itu menjelaskan bahwa kalau seperti itu ya Rasulullah, fala nattakilu wa nadul amal. Yes, kita ya nggak usah melakukan suatu hal. Mengapa sudah ada ketentuan? Mengapa apa yang kita kerjakan endingnya juga Allah juga menentukan? Mengapa kita akan berlebih pada akhirnya ya Allah yang menentukan? Itu pertanyaan sahabat terhadap Rasulullah. Apa kemudian? Rasulullah menjelaskan, kullun muyassarun lima. Setiap sesuatu dimudahkan bagi orang yang sudah ditentukan hal itu. Artinya apa? Ketika menjadi orang baik, fa'amma ahlus sa'adah, dalam redaksi ini, seumpama panjenengan kali kula sudah ditentukan sebagai orang yang sukses fid dunya hatal akhirah, fayusarriyuna li amal ahli sa'adah, maka kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk amal ahli sa'adah. Artinya apa? Ketika melangkah kepada kemudahan kebaikan, maka itu sebagai petunjuk untuk menyuruh takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ahli syaqawah, seumpama ada orang yang ditakdir Allah itu adalah orang yang celaka, fayusarruna, Allah akan memudahkan baginya apa? Di amal ahli syaqawah, amal ahli yang celaka.
Artinya apa? Kalau orang jelek akhlaknya, itu indikatornya adalah takdir Allah di sana. Allah akan memudahkan menuju itu, menuju kecelakaan, menuju celaka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang sudah ditakdir Allah baik, maka indikatornya adalah kemudahan di tangannya, apapun kebaikan dengan mudah dia lakukan. Sehingga Rasulullah menjelaskan, ya'malu, wis amallah, berusaha maksimal. Sing penting mana aturan Allah, mana perintah Allah, lakukan. Maka akan terjadi pilah-pilah. Ketika kemudahan didapat sebagai petunjuk takdir Allah di sana. Ketika kesulitan yang kita dapat sebagai petunjuk takdir Allah tidak di sana. Ketika mudah kita melakukan kejelekan, indikatornya adalah termasuk orang yang celaka kita. Kita mudah melakukan manipulasi dan lain sebagainya. Indikatornya Allah meletakkan kelemahan dan kesalahan pada kita. Dan itu termasuk catatan orang yang jelek di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran penuh kita akan mengatakan bahwa takdir semua itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tidak tahu, maka ikhtiar yang harus kita lakukan dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan mungkin orang menjalankan sesuatu dengan aturan Allah tidak mudah. Tidak akan mungkin. Kemudahan kita ibadah pada Allah sebagai petunjuk bahwa kita ditakdir Allah dengan ketentuan yang baik. Tapi sebaliknya, kok kita itu lebih mudah melakukan maksiat, ibadah kok jauh, ibadah kok sulit kita lakukan. Awas, indikator yang ada itu bagian takdir Allah yang sudah ditentukan bagi kita, orang yang celaka. Ini bahaya. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan dengan kehidupan ada, jangan sok kemudian kalau takdir Allah terjadi, ya terjadi. Kalau tidak, yang tidak. Itu omongan orang yang takabur. Sebab umumnya orang mengatakan seperti itu seakan menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kemudian terjadi kepasrahan. Artinya apa? Allah menyuruh ikhtiar dengan maksimal. Akhirnya ada itu bagian dari takdir Allah. Kok kita nggak mau ikhtiar, mencari takdir yang bagus? Itu sebagai tanda kita termasuk orang yang dicatat Allah, orang yang jelek di hadapannya, orang yang tidak sukses di hadapannya. Pernah Rasulullah itu suatu ketika sakit. Kalau nggak salah, ini koreksi kalau memang salah. Rasulullah sakit gigi. Ketika itu Rasulullah berobat. Sahabat tanya, loh ya Rasulullah, kalau sudah ditentukan sakit, mengapa kemudian berobat? Apa kemudian Rasulullah menjawab? Iya, ketentuan Allah sakit, saya lari kepada takdir yang lain. Mudah-mudahan ada keberhasilan untuk supaya tidak sakit. Artinya apa? Kita dituntut trik kepada kebaikan. Sebab kebaikan sebagai tanda Allah memberi jalan sebagai takdirnya. Ya harus memahami agama. Kalau tidak memahami agama, tidak tahu cara yang ada. Disinilah kita semua, apapun keadaannya harus update masalah di Al-Quran bagaimana, pendalaman Al-Quran bagaimana, hadis bagaimana, kita ngaji bagaimana, yang benar bagaimana, yang pada akhirnya kita berusaha ikhtiar untuk menuju takdir Allah yang baik. Kullun muyassarun lima khuliq. Kebaikan yang kita lakukan dengan mudah, maka sebagai petunjuk di takdir Allah yang baik. Tapi kemudian ketika kejelekan mudah kita lakukan, na'udzubillah, bisa terjadi itu sebagai tanda kita dijadikan Allah orang yang jelek, orang yang tidak sa'adah, orang yang tidak sukses fit dunya hatal akhirah. Saya kira itu yang harus kita pahami dalam hadis ini. Mohon koreksinya apabila ada kesalahan.